Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novia Rivianti Purwandari. Saya merupakan mahasiswa dari MEP UGM angkatan tahun 2020. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Eni Sulistianingrum dan Ibu Evi Nur Afifah. Juga tak lupa kepada dosen penguji. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan tesis saya yang berjudul Estimasi Underground Ekonomi dan Potensi Penerimaan Pajaknya yang Hilang pada Tingkat Provinsi di Indonesia periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah aktivitas ekonomi yang tidak terlaporkan yang berkembang pada perekonomian di Indonesia memberikan asumsi bahwa perhitungan produk domestik bruto dapat terdistorsi menjadi di bawah nilai potensi yang sebenarnya. Adapun underground ekonomi menurut Orsi, Ragi, dan Turino pada tahun 2014 adalah perekonomian informal yang melibatkan produk ilegal, tidak terdaftar, dan ketidakpatuhan perekonomian tersebut terhadap undang-undang pajak, jaminan sosial, tenaga kerja, dan administrasi. Lalu menurut Shinozaki pada tahun 2022 menyatakan bahwa pemerintah harus tetap memperhatikan faktor-faktor yang dirasa oleh pelaku usaha menjadi penghambat kegiatan usaha mereka, misalnya pendaftaran pajak yang memakan waktu lama, lalu sistem pembayaran pajak, pencatatan usaha, transaksi usaha, dan lain sebagainya. Lalu, pada data yang tertera pada diagram memberikan penjelasan bahwa Indonesia memiliki nilai resiko kepatuhan pada level menengah ke tinggi, dan level resiko kepatuhan tersebut memberikan asumsi bahwa tingginya nilai estimasi dari ekonomi informal, dan hal tersebut menjadikan hambatan untuk Indonesia untuk memperluas basis pajaknya. Lalu, apabila underground ekonomi dibiarkan tumbuh setiap periodenya, maka akan memberikan dampak terhadap hilangnya penerimaan pajak setiap tahunnya. Lalu, setiap provinsi di Indonesia ini memiliki level pendapatan dan target penerimaan negara yang berbeda-beda. Hal ini dapat memberikan gambaran terperinci atas kegiatan underground ekonomi secara keseluruhannya. Dapat dilihat pada grafik bahwa penerimaan pajak tertinggi pada tingkat provinsi berada di Provinsi DKI Jakarta. Lalu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah peningkatan dari besaran nilai underground ekonomi merupakan gambaran dari reaksi pelaku usaha baik wajib pajak maupun bukan yang melakukan penghindaran pajak dengan alasan terkait dengan beban pajak yang dikenakan. Seperti pada penelitian Samuda tahun 2016. Lalu menurut Schneider dan Buen pada tahun 2017 belum terdapat metode pendekatan yang paling ideal untuk mengukur estimasi underground ekonomi. Maka dari itu di Schneider dan Enste pada tahun 2000 beliau mengenalkan bahwa beberapa pendekatan yang digunakan untuk melakukan estimasi besarnya nilai kegiatan ekonomi bawah tanah ini adalah salah satunya pendekatan moneter yang dilihat dari jumlah nilai permintaan dari uang kartal. Lalu menurut Nizar dan Purnomo pada tahun 2011, makin besar underground ekonomi, maka semakin besar potensi pajak yang hilang sehingga memberikan dampak mengecilnya penerimaan pajak yang akan mengurangi investasi infrastruktur di sektor publik, yang menjadi salah satu unsur dari pertumbuhan ekonomi. Dan menurut Nizar dan Purnomo juga, permintaan uang tunai sendiri digambarkan sebagai proksi dari penggiat underground ekonomi karena penggunaannya sulit terdata rekam jejak transaksinya oleh pemerintah, khususnya otoritas pajak. Lalu pernyataan penelitiannya adalah bagaimana pengaruh PDRB per kapita, inflasi, beban pajak, suku bunga Bank Indonesia, dan inovasi keuangan perbankan terhadap permintaan uang kartal pada tingkat provinsi di Indonesia pada periode tahun 2011 sampai dengan 2021. Lalu bagaimana estimasi underground ekonomi dan besaran potensi nilai penerimaan pajak yang hilang yang ditimbulkan dari kegiatan underground ekonomi pada tingkat provinsi di Indonesia pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, terutama pada masa pandemi COVID-19.
Lalu tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dari PDRB kapita, inflasi, beban pajak, suku bunga Bank Indonesia, dan inovasi keuangan perbankan terhadap permintaan uang kartal pada tingkat provinsi di Indonesia pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. Lalu selanjutnya adalah menganalisis besaran nilai dari kegiatan underground ekonomi di Indonesia dan besaran potensi dari penerimaan pajak yang hilang yang ditimbulkan dari kegiatan underground ekonomi di Indonesia pada periode tahun 2011 sampai dengan 2021, terutama pada masa pandemi COVID-19. Lalu kontribusi penelitian bahwa berawal dari perhitungan besaran ekonomi bawah tanah, diharapkan dapat diketahui besaran potensi pajak yang hilang sehingga nantinya dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan langkah pengembangan kebijakan perpajakan selanjutnya, khususnya dari aspek perluasan basis pajak yang telah ada. Lalu berbeda dengan metode yang digunakan oleh Brimafal dan pendahulunya Tanzi yang menggunakan teknik analisis data dengan time series, penelitian ini menggunakan data panel. Lalu model panel penelitiannya, menurut Brimafal pada tahun 2003, permintaan uang kartal dianggap sebagai permintaan uang secara keseluruhan. Permintaan uang kartal sendiri dipengaruhi oleh variabel-variabel yang digambarkan pada fungsi CY sama dengan F dalam kurung YR in F, yang berarti jumlah uang kartal yang berada pada yang beredar merupakan fungsi dari Y pendapatan, R suku bunga, INF merupakan inflasi, dan F merupakan inovasi perbankan dan keuangan. Lalu permintaan uang kartal pada ekonomi bawah tanah ditentukan oleh pendapatan pada ekonomi bawah tanah seperti pada fungsi CUG sama dengan fungsi YUG, yang mana jumlah uang kartal yang beredar pada underground ekonomi merupakan fungsi dari pendapatan underground ekonomi. Harga relatif memberikan pilihan kepada masyarakat untuk bekerja pada ekonomi formal ataupun informal. Harga relatif yang dimaksud adalah beban pajak. Beban pajak tersebut membuat nilai bekerja pada ekonomi formal lebih mahal daripada ekonomi bawah tanah. Dapat digambarkan pada persamaan fungsi YUG sama dengan fungsi T, yang mana Y adalah pendapatan dari underground ekonomi, merupakan fungsi dari beban pajak. Lalu perhitungan uang kartal dapat diperoleh secara keseluruhan dengan menambahkan jumlah permintaan uang kartal pada ekonomi formal dan pada underground ekonomi. Seperti persamaan berikut, C sama dengan CY ditambah CUG. Lalu adapun model yang digunakan untuk mengestimasi jumlah permintaan uang kartal pada FAL 2003 yang diadopsi dari model Tanzi 1983 memiliki notasi sebagai berikut. Len C sama dengan beta 0 ditambah beta 1 len Y ditambah beta 2 R ditambah beta 3 inf ditambah beta 4 len F ditambah beta 5 T ditambah U. Yang mana C mewakili jumlah permintaan uang kartal yang beredar di masyarakat, lalu len Y merupakan pendapatan domestik bruto, R merupakan suku bunga bank, lalu inf merupakan inflasi, F merupakan inovasi keuangan dan perbankan yang dikenalkan pada penelitian FAL, lalu T merupakan variabel dari pajak. Nah, memodifikasi variabel-variabel yang digunakan pada model penelitian Tanzi 1983 dan FAL pada 2003 dengan data-data sekunder yang tersedia pada tingkat provinsi di Indonesia dalam rentang waktu periode 2011 dan sampai dengan 2021 dinotasikan sebagai berikut. Nah, selanjutnya merupakan penjabaran dari setiap variabel, yang mana variabel currency merupakan perwakilan dari jumlah permintaan uang kartal provinsi I pada periode T. Lalu PDRB merupakan produk domestik bruto per kapita provinsi I pada periode T. Lalu RET merupakan tingkat suku bunga Bank Indonesia 3 bulan deposito provinsi I pada periode 3. Lalu INFL IT merupakan tingkat inflasi provinsi I pada periode T, lalu bank jumlah kantor cabang provinsi I pada periode T, lalu tax rasio total penerimaan pajak penghasilan non-migas terhadap PDRB provinsi I pada periode T, lalu UNEM merupakan variabel kontrol yang mana diwakili oleh tingkat pengangguran terbuka provinsi I pada periode T. VIT merupakan error term.
Lalu metode penelitiannya, pada penelitian ini peneliti mencoba mengadopsi pendekatan yang digunakan oleh, Tanzi dan Ebri Mafal untuk memproses data panel yang tersedia pada 34 provinsi di Indonesia dengan periode penelitian 2011 sampai dengan 2021. Teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan, data-data sekunder yang dihimpun dari beberapa sumber data seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak dalam periode tahun penelitian 2011 sampai dengan 2021 di 34 provinsi di Indonesia. Lalu alur penelitiannya adalah sebelum melakukan regresi, dilakukan pemilihan model terlebih dahulu, yaitu dengan uji Chow dan uji Hausman. Nah, pada uji Chow yang dilakukan pada penelitian ini, didapatkan hasil fixed effect memiliki pendekatan lebih baik daripada pool least square model dikarenakan p-value-nya kurang dari 0,05. Lalu, selanjutnya dilakukan uji Hausman yang mana, membandingkan antara model fixed effect model dan random effect model. Di mana lagi-lagi di uji ini, didapatkan hasil bahwa fixed effect model, merupakan metode pendekatan yang lebih baik, gitu. Nah, selanjutnya dilakukan, regresi dari model dengan pendekatan fixed effect model, lalu dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji otokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastis, lalu uji signifikan individual atau t-test, uji f-test, lalu uji R-square. Nah, pada saat dilakukan uji otokorelasi dan uji multikolinearitas, pada model ini tidak mengalami otokorelasi maupun, multikolinearitas. Namun pada model ini terjadi heteroskedastis. Maka dari itu, dilakukan, sistem robust. Lalu, selanjutnya adalah lakukan uji signifikasi individual, t-test, dan signifikasi simultan juga, uji koefisiensi, determinasi atau R-square. Lalu, dari hasil regresi, didapatkan persamaan sama dengan land currency sama dengan min 0,645 ditambah 0,782 land GDP kapita dikurang 0,053 INF dikurang 0,0267 RAT ditambah 0,43 land bank dikurang 0,042 tax ditambah 0,012 UNEM ditambah, error term. Lalu pada hasil regresi didapatkan, melalui t-test bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 1% dengan nilai koefisien sebesar 0,782, di mana dapat diartikan setiap kenaikan 1% dari PDRB dapat, mengakibatkan peningkatan dari jumlah uang kartal yang beredar sebesar 0,782% ceteris paribus. Lalu pada uji F, nilai probabilitasnya memiliki nilai sebesar 0,0191, di mana nilai tersebut lebih kecil pada nilai taraf signifikansi 5% atau 0,05, yang berarti, model ini, yang mana variabel, bebasnya, signifikan terhadap variabel terikatnya. Maka, model ini, dapat digunakan untuk, melakukan, estimasi. Lalu uji R-square, nilai koefisien determinasinya yang dapat dilihat memiliki nilai sebesar 0,092 atau 9,2%. 9,2% ini merupakan nilai dari kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Sehingga dapat diasumsikan bahwa masih ada, beberapa variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Lalu estimasi underground ekonomi dan pajak yang hilang.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jumlah permintaan uang kartal pada ekonomi bawah tanah merupakan pengurangan dari hasil regresi currency ekonomi total, yaitu persamaan utama dikurang dengan persamaan yang dikurangi dengan variabel pajak, sehingga didapatkan hasil estimasi currency underground economy. Lalu estimasi dari besaran underground economy ini didapat dari perkalian antara permintaan uang kartal pada ekonomi bawah tanah dengan velositas dari underground economy. Yang mana velositas atau kecepatan uang beredar dari underground economy ini diasumsikan memiliki kecepatan yang sama. Yang mana velositas dari underground economy ini didapatkan dari perhitungan PDRB nominal dibagi jumlah uang beredar dikurang dengan jumlah jumlah permintaan uang kartal yang beredar pada underground economy. Lalu selanjutnya dapat diketahui potensi pajak dari underground economy atau potensi pajak yang hilang dari penerimaan negara dengan underground economy dikali tax ratio. Lalu dari hasil analisis didapatkan menurut pulau, dilihat dari diagram di samping ini bahwa pulau yang memiliki besaran underground ekonomi terbesar pada periode tahun 2011 sampai dengan 2021 adalah Pulau Jawa. Besaran persentase underground ekonomi pada penelitian periode tahun 2011 sampai dengan 2021 ini memiliki besaran rata-rata 0,29% per provinsi per tahun, dengan besaran persentase potensi pajak yang hilang adalah 2,47% per provinsi per tahun. Lalu Pulau Jawa memiliki besaran underground ekonomi yang diukur dengan nilai nominal yaitu sebesar 240,9 triliun rupiah dengan presentasi estimasi potensi pajaknya yang hilang sebesar 2,51%. Dan presentasi besaran underground ekonomi terhadap PDRB pada periode rentang tahun 2011 sampai dengan 2021 sebesar 0,6%. Lalu menurut provinsi, pada tahun 2019, seluruh provinsi memiliki rasio rata-rata underground ekonomi terhadap PDRB sebesar 0,15% dan rasio rata-rata pajak yang hilang sebesar 1,18%. Lalu pada 2020 terdapat kenaikan rasio rata-rata underground ekonomi terhadap PDRB sebesar 0,07%, yaitu dengan nominal 0,22% dan rasio rata-rata pajak yang hilang sebesar 1,62%. Lalu rasio rata-rata underground ekonomi dan potensi pajaknya yang hilang pada tahun 2021 memiliki nilai sebesar masing-masing 0,25% untuk underground ekonomi dan pajak yang hilang sebesar 0,6%. Pada tahun 2019 dan 2020, seperti yang disebutkan sebelumnya, rasio rata-rata underground ekonomi terhadap PDRB mengalami peningkatan sebesar 0,07% dan peningkatan pada rasio rata-rata underground ekonomi terhadap PDRB sebesar 0,44%. Dan pada tahun 2021, rata-rata underground ekonomi berikut dengan pajaknya yang hilang terhadap PDRB mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,44%. Lalu di sini didapatkan bahwa provinsi yang memiliki nilai underground ekonomi juga memiliki potensi pajak dari underground ekonomi atau potensi pajak yang hilang yang tidak terdeteksi oleh penerimaan otoritas pajak untuk dijadikan penerimaan negara itu terdapat 2 provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, di mana rasio UE-nya pada tahun 2020 itu di DKI Jakarta sebesar 8,58%, dan pada 2021 11,069%. Lalu rasio pajak yang hilang pada 2020 adalah
0,1%, maaf, lalu rasio pajak yang hilang pada tahun 2021 adalah 0,802%. Lalu di Jawa Barat rasio UE 2020-nya adalah 0,358%, rasio UE-nya 0,043%. Dan rasio pajak yang hilang terhadap PDRB sebesar 0,16%, lalu rasio pajak yang hilang terhadap PDRB sebesar 0,2%. Dilihat dari data ini, kenaikan rasio pajak yang hilang dari 2020 sampai dengan 2021, Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 0,04% dan DKI Jakarta memiliki kenaikan sekitar 0,10%. Seperti itu. Lalu pada uji Pearson correlation terhadap underground economy terhadap beban pajak, kedua variabel ini memiliki hubungan yang sangat kuat dan searah gitu. Dilihat dari hasilnya yaitu 0,6994 dengan p-value 0,000 yang mana p-value-nya kurang dari 0,005. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PDRB per kapita inflasi, beban pajak, suku bunga BI, dan inovasi keuangan dan perbankan memiliki pengaruh secara simultan terhadap permintaan uang kartal. Namun dari hasil pengujian secara spasial atau individual, hanya variabel PDRB per kapita yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan uang kartal. Lalu persentase rata-rata underground economy sebesar 0,29% per provinsi per tahun, dan besaran presentasi rata-rata potensi pajak yang hilang terhadap PDRB sebesar 2,47% per provinsi per tahun. Lalu sarannya adalah pengaruh positif PDRB per kapita yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan uang kartal memberikan gambaran bahwa kenaikan PDRB kapita dapat menggambarkan kesejahteraan hidup masyarakat apabila kenaikan dari pendapatan tersebut tidak diiringi dengan kenaikan penerimaan pajak. Maka terdapat sektor usaha ataupun masyarakat yang berpenghasilan namun belum terjamah oleh otoritas pajak. Lalu yang kedua adalah penurunan tarif pajak, sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh, maupun kemudahan administrasi dapat menarik perhatian dari pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak. Dengan cara tersebut, besaran ekonomi underground dapat ditekan. Penggalian potensi secara rutin dengan penyisiran daerah yang mempunyai potensi yang baik juga diperlukan. Selain itu, pengumpulan data wajib pajak juga perlu dirinci dan diperbarui lebih lanjut agar memudahkan otoritas pajak dalam menemukan potensi pajak. Lalu keterbatasan penelitian, proksi permintaan uang kartal masih digunakan tanpa mengindahkan transaksi digital yang sedang berkembang. Lalu pada tahun 2011 sampai dengan 2014 tidak terdapat data pajak pada Provinsi Papua Barat dan Kalimantan Utara. Begitu juga tahun 2011 sampai dengan 2012 terkait dengan data PDRB per kapita karena ketidaktersediaan data. Lalu berikutnya adalah dari data variabel tingkat pengangguran terbuka pada kedua provinsi tersebut pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 2,45% pada DKI Jakarta dan 0,64% pada Jawa Barat. Namun dari hasil estimasi terdapat kenaikan besaran underground ekonomi sehingga diperkirakan terdapat faktor kontrol lain yang tidak diobservasi dan menjadi keterbatasan pada penelitian ini. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.